Halo Sobat Sejawat dimanapun, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, sekaligus narasumber mungkin ya. Dan udah tidak asing lagi kalau di media sosial. Beliau cukup konsisten dalam jalurnya gitu. Nanti sebelum diperkenalkan siapa aja, biasa kita ketemu lagi di program Kata Kami. Oke, kita mulai dengan Ibu siapa? Tari Silakan. Pri, Pelan-pelan, sabar Bu, tenang, silakan. saya Tari Pri dari GWJ. Ya. Nah, yang kedua, tamu istimewa. Silakan, Mas. Saya Islah Bahrawi, penggiat media sosial dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Nah, jelas kan ya. Yang ketiga adalah Saya. artis sensasional. Kita dulu, saya mau pakai narasi dulu. Artis sensasional. Artis jadul. Saya nggak berani loh. Jadi, ya silakan Mbak Hana. Jadul Hana Wijaya. Jabatannya bidang hukum Di GW. di GWJ. Oke. Nah, Mas, jadi saya tuh tertarik untuk mempertanyakan ini sebetulnya ke siapa ya gitu ya. Ini isu ini pasti udah dialami sama semua gitu, dibaca, lihat berita dan sebagainya, dialami bahkan sama lingkungan atau mungkin saudara-saudara kita ya. Apa itu? Yaitu gini. Hijrah itu kan mencari berkah, mendapatkan berkah ya. Tapi seolah-olah itu mereka itu setelah hijrah itu berhak untuk menunjuk atau menuduh orang lain salah, gitu ya kan? Seolah dia lebih benar daripada orang lain. Ini mereka punya atau berdasarkan apa, keyakinankah, ideologikah, atau pengaruh apa, atau salah mentor nih bahkan gitu. Apa yang salah? Silakan dari situ dulu kita pertanyakan nanti ya. Silakan kalau mau nanya gitu. Baik, terima kasih. Jadi hijrah sendiri kan sebenarnya mungkin mengacu kepada proses perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, ya. Jadi mungkin dianggap ada proses semacam shifting teologi gitu. Jadi ada semacam proses perpindahan kesadaran tentang konsep-konsep keimanan dan ketuhanan, sehingga mereka seolah-olah mengandaikan ini sebuah proses perpindahan dari Mekah yang tadinya polytheism, kemudian berpindah ke Madinah yang tauhid gitu yang monotheism. Nah, cuma ini ada yang salah sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada persoalan historik dan secara etimologis, hijrah itu kan sebenarnya bukan hanya persoalan perpindahan keimanan, bukan hanya itu. Kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad ketika berpindah dari Mekah ke Madinah, Nabi di Madinah itu justru tidak sibuk menghitung dosa orang lain. Jadi justru Nabi berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan konflik tribalisme di Arab yang sudah mengakar sejak zaman pra-Islam, dan kemudian menyatukan berbagai suku dan agama di Madinah menjadi satu kesatuan dengan hak dan kewajiban yang sama. Artinya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini bukan persoalan antara kita dengan orang lain, tapi persoalan disparitas, perbedaan-perbedaan itu yang justru disatukan oleh Nabi menjadi satu entiti yang bernama negara Madinah itu. Nah, kalau kemudian pada saat ini penggunaan kata hijrah yang sekarang ini menurut saya salah kaprahnya adalah ketika orang sudah merasa hijrah, dosanya sudah lebur, selesai, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini salah. Nabi tidak seperti itu dalam konsep hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak seperti itu. Justru Nabi itu membawa pengaruh-pengaruh, berhasil menyatukan permusuhan suku Aus dengan Khazraj, permusuhan antara Bani Koinuka dengan orang Kristen di Madinah, itu kemudian berhasil menjadi satu entitas bernama negara Madinah yang kemudian lebur, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada apapun di situ. Nah, ini kan terjadi bukan cuma kasus 1-2 orang gitu, seolah-olah masif gitu loh. Ini kok
seperti ada gerakan gitu loh, yang menyalahkan orang lain, yang segampang itu menyalahkan orang lain tuh bahkan gitu kan. Ini apa? Ini yang memang apakah yang disebut hijrah itu seperti itu? Jadi seolah-olah gitu kan, bahwa yang namanya hijrah tuh harus dari mulai dari titik A ke B, begitu sampai di B kalian berhak untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah begitu jadinya. Ini bahaya kan buat orang-orang yang tidak mengerti tentang hal itu, gitu kan. Iya. Tidak melihat atau coba mencari tahu, menganalisa by data, fakta, sejarah gitu kan. Orang main telan aja, jangankan gitu, hoax yang sederhana aja main telan aja, selesai deh urusan gitu kan. Nah, jadi apa yang salah dengan rakyat atau rakyat ya, bolehlah masyarakat kita lah. Masyarakat kita kenapa ini? Jadi sebenarnya begini. Orang-orang yang berhijrah ini pada dasarnya adalah orang-orang yang baru menemukan agama sebenarnya. Jadi kalau istilahnya para pemikir Barat hari ini adalah orang-orang yang baru berusaha untuk menemukan truth seeker istilahnya. Tapi kalau istilahnya Richard Dawkins yang neo-atheism lain lagi, justru menurut mereka ini orang-orang yang baru berkenalan dengan moral disaster sebenarnya, bencana-bencana moral. Tapi pada dasarnya begini, orang-orang yang kemudian berangkat dari keluarga yang sangat longgar terhadap agama, ketika sejak kecil dia lahir dari keluarga yang sangat longgar dari sisi pendidikan agama, pengetahuan agama dan sebagainya, atau berangkat dari keluarga yang sinkretisme, keluarga yang biasa bercampur lebur dalam satu keluarga itu agamanya macam-macam, itu biasanya memang proses pendidikan dan keilmuan dalam Islamnya itu memang biasanya tipis banget, sangat tipis. Nah, ketika dewasa dia berusaha menemukan konsep-konsep ketuhanan, keimanan setelah merasa dia ketika waktu dari sejak remaja dia merasa banyak dosanya gitu. Nah, repotnya ketika dia baru berusaha menemukan agama, konsep-konsep keimanan, ketuhanan dan sebagainya itu, dia bertemu dengan satu ajaran yang mengatasnamakan dirinya purifikasi agama. Agama yang pemurni agama, kurang lebih gitu. Pemurni agama. Nah, ini kelompok-kelompok revivalism ini, kelompok-kelompok purifikator ini selalu punya anggapan bahwa saya adalah pemurni agama, maka orang yang sudah beragama selain seperti saya ini tercemar. Ini memang fenomena baru. Ya, ada salah satu ajaran yang sangat merebak di seluruh dunia pada saat ini yang memantik gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang lebih menyuarakan intoleran dan kebencian. Ini memang sedang merebak sejak ditemukan minyak di Arab. Ini mohon maaf, saya tidak perlu menyebutkan aliran itu, tapi memang gerakan ini secara global memang luar biasa, berlipat ganda di banyak negara di seluruh dunia, baik di Afrika maupun di Eropa maupun di Asia sendiri. Ini memang menjadi luar biasa sejak di Arab pada akhir dekade 60 sampai awal dekade 70-an. Minyak itu meledak di Arab dan Arab punya duit, lalu ajaran ini yang kemudian menyebar ke seluruh dunia beserta uangnya. Nah, ini kalau kita melihat teori ideologinya Antonio Gramsci, kan setiap ideologi mustahil tidak ada uangnya. Suatu ideologi di dalam suatu negara tidak akan dianut oleh orang itu, dia tidak akan melakukan penetrasi yang kencang tanpa ada uangnya. Nah, sejak Arab punya uang, ini menjadi luar biasa di negara kita. Gerakan-gerakan purifikasi agama, revivalism ini menyerang kita, dan repotnya ketika ada orang yang baru menemukan ajaran agama, berusaha menemukan ajaran agama, ketemu yang ini, maka dia langsung intoleran. Kalau tadinya dia pemain musik, setelah dia merasa hijrah, dia mengharamkan musik. Ada tuh hal-hal seperti ini, karena kelompok revivalism ini, kelompok purifikasi yang datangnya dari Arab ini memang dia mengajari kita, ini mohon maaf, ini sangat empiris dan terbukti bahwa memang biasanya dia mengajari kita untuk membenci orang yang berbeda, apalagi soal akulturasi budaya. Kita kan memang sudah biasa hidup dengan akulturasi budaya, ada lebur-lebur budaya yang membuat kita guyup, merasa nyaman dengan budaya orang lain. Ini berusaha dianggap sebagai ajaran kafir dan sebagainya. Kita dianggap murtad karena kita, misalnya ini suatu contoh, karena kita dianggap menganut budaya-budaya lokal yang berusaha ditransformasikan ke dalam agama. Padahal kalau kita mengacu ke sejarah,
Ini agak panjang ini. Mohon maaf, kalau kita mengacu ke sejarah, agama yang masuk dengan cara-cara purifikasi tadi itu biasanya memang berujung konflik, karena dia selalu menanamkan bahwa kita harus membenci orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan kita pada akhirnya itu akan dianggap kafir dan halal darahnya. Nah, kelompok-kelompok radikal dan teror itu, terorisme di seluruh dunia itu tercipta dari ajaran-ajaran yang seperti ini. Jadi fenomena ini sebetulnya terjadi di dunia ya, bukan hanya di kita ya. Di seluruh dunia juga terjadi. Gitu. Dan kita itu bagian dari gerakan dunia ini. Exactly. Ya, Jadi nggak memang berdiri sendiri ya. Ya, memang bukan hanya. Tapi emang ajarannya begitu. Jadi misalnya suatu contoh begini, Mbak Ana. Jadi misalnya nih, gini aja. Ambil contoh gampang. Ajaran kelompok ini mengharamkan ziarah kubur, misalnya. Bagi dia, orang yang ziarah kubur itu dianggap musyrik, dan ketika dia musyrik maka dia dianggap kafir. Kalau kita tidak mau ikut oleh ajaran mereka, maka kita dianggap lawan yang harus diserang. Pada akhirnya proses-proses violent extremism itu tercipta dari sini. Dan pada suatu saat ketika dia sudah merasa tidak mampu untuk mengubah orang lain supaya sama seperti saya, maka dia akan melakukan aksi-aksi teror. Ini terjadi di banyak negara, di Afrika dan juga di Arab sendiri. Nah, sebelum berlanjut nih, kasihan nih ibu ini. Ini saya nggak mau kasih kesempatan untuk bertanya apapun. Saya banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi udah, saya tahan diri dulu. Silakan, ada nggak? Ini tadi kan yang saya dengar kalau Nabi merangkul jadi satu negara Madinah, itu kan ada berbeda-beda kebudayaan, ya Cak? Ya. Berarti kebudayaan itu tetap ada kan di negara yang tadinya berjadi bersatu itu. Nah, kenapa kalau kita hijrah harusnya kalau menurut aku bahwasannya manusia yang harus kita contoh adalah Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah aja mengajarkan bersatu, maksudnya dari perbedaan itu jadi persatuan, loh kok mereka dalam tanda kutip bisa malah kebudayaannya sendiri itu ya itulah dianggap seperti itu. Jadi dia contoh tuh sebenarnya siapa? Bahwasannya hijrah. Siapa panutan mereka itu? Padahal hijrah. Katanya hijrah, iya. Gitu. Ya. Apa gimana coba? Jadi kalau kita melihat proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, justru Nabi pindah ke Madinah itu tidak kemudian menjadi eksklusif. Islam justru dibuat inklusif oleh Nabi. Islam itu dibuat lebih menjadi terbuka. Bahkan begini, ada suatu pendakwah ya di kalangan anak muda, dia mu'alaf yang mengatakan membela tanah air itu tidak ada dalilnya dalam agama. Ini saya kira dia kurang ilmu saja. Sebenarnya perang yang dilakukan oleh Nabi ketika dia bertahan dari serbuan kaum kafir Quraisy dari Makkah, seperti perang Khandaq, perang Uhud, ya termasuk perang-perang lainnya banyak sekali, ada perang Badar dan sebagainya. Itu Nabi melibatkan banyak pemeluk agama di situ. Orang Yahudi ikut berperang, orang Kristen juga ikut berperang, bahkan salah satu korban perang Uhud itu justru orang Yahudi, namanya Mukhairik, dia gugur di situ. Artinya apa? Ini bukan perang agama. Betul. Ini perang membela tanah air. Kalau perang agama, Nabi tidak akan mengajak pemeluk agama lain di situ. Betul. The prophet is not really tricky like that gitu. Kalau di dalam buku-buku disebutnya Nabi itu tidak selicik itu. Artinya ini memang mempertahankan agama. Nah, budaya-budaya yang ada di Madinah ketika itu sangat inklusif. Nabi bahkan ketika Mukhairik, ini salah satu contoh, ketika Mukhairik itu gugur dalam perang Uhud, sahabat bertanya, Nabi ini akan dimakamkan secara Islam atau secara Yahudi? Ini kan seorang syuhada yang gugur dalam perang. Lalu Nabi bilang, oh tidak, kembalikan kepada keluarganya, makamkan secara agama mereka. Gitu. Ini kan sangat inklusif di situ. Betul. Kemudian banyak sekali Nabi membiarkan dan memberikan ruang-ruang kepada orang Yahudi, orang Kristen untuk beribadah sesuai dengan dalam satu riwayat, bahkan di dalam kitab kalau tidak salah ditulis oleh At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, di Tarikh At-Tabari di volume ke-8 itu menyebutkan Nabi pernah meminjamkan halaman masjid kepada orang Yahudi yang tidak punya lahan ketika menikahkan anaknya. Artinya Nabi sangat inklusif dalam soal kebudayaan, sangat toleran, terutama dalam kebudayaan. Bahkan yang kalau kita boleh bilang yang mengharamkan musik, saya juga heran di
Di Madinah itu di dalam banyak riwayat kitab-kitab sejarah disebutkan pada memang tidak pada masa Nabi yang diceritakan di situ, tapi kurang lebih 40 tahun pasca Nabi wafat, itu ada orang yang sering memainkan musik di jalan-jalan di kota Madinah. Hadis Nabi itu tidak harus berakar kepada ucapan, tapi juga dari tindakan. Bahkan dari sejarah juga. Betul, sejarah itu nggak bisa berubah kan, tetap seperti itu. Nah sekarang Mbak Hana, silakan apa yang ada di benak Mbak Hana untuk menyampaikan sesuatu, atau jadi pertanyaan mungkin apa sih yang Enggak, kalau mungkin kalau tadi kan menjelaskan dari segi agama ya. Hijrah kan nggak mesti menceritakan dari soal agama. Hijrah juga kan bisa hijrah. Dulu saya makannya misalnya makannya saya itu nasi, terus saya udah hijrah pokoknya sekarang nggak mau makan nasi lagi. Sekarang saya makannya cuma sayur, itu juga hijrah. Ya kan? Jadi kalau menurut saya hijrah itu adalah suatu perubahan ke arah perbaikan. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi kalau dari segi agama saya tidak sepaham seperti Islam. Tapi saya dari segi kemanusiaan lah, dari sehari-hari gitu. Kita tiap hari itu harus hijrah gitu. Hijrah itu demi kebaikan. Hijrah dari segala apa aja. Kita harus menjadi orang yang baru setiap hari untuk bisa menjadi lebih baik. Itu aja kalau menurut saya. Nah, ya. Hal itu yang benar, itu hal yang benar. Tapi kan yang sekarang terjadi nggak seperti itu. Untuk sebagian orang gitu kan, yang kita sering lihat itu istilahnya jadi mengerikan. Ngeri, sangat mengerikan menurut saya. Karena gini, yang dipertaruhkan bukan hanya agama dan negara, tapi generasi berikutnya, gitu. Atau yang tidak mengerti tentang hal itu dan malas untuk belajar, malas untuk menganalisa apa yang terjadi, gitu ya. Jadi mereka cuma percaya sama satu pihak. Begitu dia percaya, terbawa arus, yakin, dia juga jadi berubah gitu. Sikapnya berubah, cara pandangnya berubah. Itu yang mengerikan. Dan hanya bukan dia, kalau dia punya keluarga lainnya, punya anak, ini akan berubah semua gitu, satu lingkungan. Itu yang membahayakan menurut saya. Jadi apa yang sudah diperbuat oleh penggiat-penggiat yang mengerti tentang hal ini atau yang mengikuti tentang perkembangan fenomena ini, apa yang harus diperbuat dan apa yang sudah? Kalau saya pribadi, saya punya sebuah organisasi namanya Jaringan Moderat Indonesia yang memang kita memberikan moderasi agama terhadap kalangan milenial dan segala umur sih sebenarnya. Memang kami bergerak hanya dalam medsos saja, bukan secara offline. Sementara ini karena memang medsos ini kan menjadi fenomena baru yang easy access gitu bagi semua pihak, dan ini kami melakukan edukasi melalui itu bahwa dengan beragama itu bukan berarti kalian harus hidup sendiri-sendiri, harus eksklusif, tapi justru kalian harus inklusif. Karena sejarah lahirnya agama itu selalu ingin memberikan pencerahan kepada umat manusia dalam sisi kemanusiaan dan kedamaian. That's it. Nggak ada lagi. Kalau dengan beragama justru kalian membenci orang lain dan sibuk menghitung dosa orang lain, berarti ada yang salah, bukan di agamanya, tapi cara memahami agamanya yang salah. Karena kita semua ini bukan penganut agama sebenarnya. Kita semua, agama apapun, kita bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Bisa dilihat kalau saya ditanya agamanya apa? Islam yang mana? Islam banyak sekali. Ada Hanafi, kita ada 4 mazhab. Belum kita berbicara tentang konsep tauhid Asy'ari atau konsepnya Wahabi atau konsepnya banyak sekali pemikir-pemikir Islam yang kemudian menjadi ijtihad yang dianut kan berbeda-beda. Belum kita bicara Hindu, Buddha, redenominasi di dalam Kristen dan sebagainya. Artinya kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kemudian dengan beragama dia itu justru sibuk menghitung dosa orang lain, justru membuat dirinya merasa terhimpit dengan benda-benda haram di sekitarnya, bank diharamkan. Kalau kita mengharamkan bank, coba bayangkan kalau kita mengharamkan bank, maka yang halal di dunia ini hanya oksigen. Semua jalan aspal ini tidak mungkin tanpa bank. Lampu, listrik, semua ini pabriknya semua punya utang ke bank semua. Bahkan kalau naik pesawat, kita nggak bisa naik pesawat. Mereka itu pasti dicicil lewat jalur bank dan berbunga. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa mengharamkan sesuatu
itu tidak segampang itu. Konsep fikih itu adalah ketika di hulunya halal, di hilir bisa jadi haram. Tapi kalau di hulunya diharamkan, maka ke hilirnya semua ikut haram. Artinya begini, bir itu haram. Punya pabrik bir itu haram. Satpam di pabrik bir itu juga haram. Tukang parkir di pabrik bir itu juga haram. Ini konsep fikih. Iya. Kalau konsep itu ya. Iya, kalau kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Sobat, kita akan lanjutkan lagi. Tadi sudah mulai panas dan sudah mulai tiap orang di sini udah mulai mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilempar nih. Untuk berceramah itu harus ada sertifikatnya lah bahwa dia itu memang pantas untuk berceramah. Karena kan ini dampaknya kan negatif banget kalau sampai yang mengajarnya itu adalah ajaran-ajaran yang tidak berkenan gitu kan. Nah, makanya tentang sertifikasi ini bagaimana? Ya, memang kita ini sebenarnya telat di situ. Negara lain sudah melakukan itu. Jadi di Amerika saja. Ini sertifikasi ya? Sertifikasi. Okay. Sertifikasi ulama, sertifikasi pendakwah. Bahkan kalau di Arab itu penjaga masjid, marbot itu ada sertifikasinya. Apalagi penceramah, apalagi imamnya dan ini confirm ya? Firm. Silakan dicek. Marbot itu bahkan ada sekolahnya. Kalau di Arab itu. Saya hidup di Amerika bertahun-tahun. Di Amerika yang sesekuler Amerika saja, yang agama itu katakanlah menjadi satu barang baru. Itu mereka tidak asal-asalan juga. Mereka memberikan sertifikasi juga kepada orang-orang yang berceramah, kepada imam-imam di masjid. Bahkan masjidnya pun ada sertifikasinya. Aliran apapun mereka nggak peduli. Dalam hal ini bukan sebenarnya mereka ingin diarahkan kepada satu hal saja. Kalau dalam Thomas Aquinas itu konsepnya bukan hanya hominem oninus libri saja. Mereka tidak ingin diarahkan ke satu kayak kacamata kuda, tidak. Tapi ini supaya ada drive trajektori kepada umat ke dalam hal-hal yang benar. Jangan sampai agama itu disalahgunakan sehingga kemudian kebangkitan agama-agama itu tidak disalahgunakan. Karena berabad-abad kita itu selalu berada dalam sejarah-sejarah getir yang dialami oleh agama-agama hanya karena persoalan drive dan trajektori yang salah dari ajaran-ajaran agama. Seperti politisasi agama, seperti agama yang dijadikan sebagai alat perang dan sebagainya. Dan itu selalu ada di dunia manapun ya, di dunia manapun dalam sejarah apapun selama berabad-abad. Dari selalu ada oknum-oknum seperti oknum yang memakai agama sebagai alat agitasi, sebagai alat untuk membenturkan antar komunal dan sebagainya. Ini terjadi dari sejak pasca after the prophet era sampai hari ini itu terjadi. Dan itu nggak selesai, pasti ada. Nggak selesai. Maka menurut saya ada satu hal yang memang sertifikasi ulama, sertifikasi pendakwah itu adalah salah satu mitigasi untuk mengatasi itu. Betul, ngerti. Ada, Ibu, silakan. Terakhir. Satu lagi. Jadi tadi kan Cak Ikhlas juga bilang bahwasannya ada orang-orang yang dibesarkan dalam yang berbeda-beda, dia hidup dalam keberagaman. Ya. Waktu kecil mereka damai-damai aja. Begitu sudah besar, terus mereka hijrah, itu tadi yang hijrah itu tiba-tiba perbedaan itu membuat mereka jadi apa ya, itu yang mengkafirkan orang, padahal mereka dulu hidup dalam perbedaan. Maksudnya kemana sih kenangan mereka dulu bahwasannya damai dengan perbedaan itu hilang kemana? Kenapa dengan hijrahnya itu malah membuat mereka menjadi sosok yang membenci segala sesuatunya, yang dulu buat mereka damai-damai aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada ada beberapa aliran ajaran tafsir di dalam Islam yang menganut namanya tafsir hakimiyah. Hakimiyah ini adalah penghakiman. Itu benar ya, hakimiyah. Iya. Hakimiyah ini kemudian menjadi suatu rujukan. Ini pada awalnya berangkat dari kekecewaan politik pada abad ke-13 di dalam Islam, yang kemudian karena runtuhnya Bani Abbasiyah, ada beberapa ulama ketika itu yang menggunakan konsep-konsep politik ke dalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian berupa penghakiman yang kemudian berujung kepada pengkafiran. Makanya setiap ada hakimiyah, proses selanjutnya adalah takfiriyah. Menghakimi dulu, setelah itu baru mengkafirkan.
Nah, konsep-konsep ini kemudian diperjelas di abad modern ini oleh Said Qutb dalam kitabnya Ma'alim fil Thoriq. Maka untuk mewujudkan suatu proses homogenisasi umat Islam itu harus dimulai dengan toli'ah, kelompok elit kecil untuk kemudian melakukan revolusi dan menghakimi orang dan mengkafirkan orang. Supaya apa? Supaya kelompok-kelompok selain saya ini kemudian menjadi terminasi, menjadi hilang. Nah, ini konsep-konsep seperti yang dipakai. Makanya kemudian orang-orang yang merasa hijrah ini berkenalan dengan ajaran-ajaran hakimiyah itu. Kalau berbeda dengan kalian, kalau mereka itu menjalankan praktek-praktek bid'ah, maka dia itu adalah bagian dari orang kafir yang harus kalian perangi. Makanya proses-proses kebencian ini terbentuk dari ajaran-ajaran ini. Berarti ini sejarah berulang terus ya? Karena memang dari dulu udah ada ajaran. Iya. Ya. Oh, dan ada literasinya tentang itu. Iya, bukan hanya soal saudara, bukan hanya soal sesama satu keluarga, membenci satu sama lain dalam satu lingkup rumah karena mengadopsi ajaran ini. Bahkan Sayyidina Utsman ini orang suci luar biasa yang menjadikan Al-Qur'an yang bercerai-berai ini kemudian dijadikan satu buku, satu kitab, satu buku secara kodifikatif. Ini Sayyidina Utsman, ini dibunuh. Bahkan Sayyidina Ali ini dibunuh sesama orang Islam karena konsep hakimiyah tadi. Sekelas Sayyidina Ali, selain sepupunya Kanjeng Nabi, dia juga menantunya Kanjeng Nabi, suaminya Siti Fatimah. Bahkan sampai ke anak-anaknya. Selain memang faktor politik, tapi memang faktor hakimiyah tadi. Saya akan lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan mengganjal di benak saya. Tapi cukup kita tutup dulu ya. Nah, sebelum kita bungkus, saya akan jualan dulu. Seperti biasa, ingat jualan saya adalah rompi. Tolong dong please ya. Saudara-saudara dimanapun ya. Udah ada, bisa dilihat seperti itu. Ya, ditunggu ya. By WA, cuma via WA bukan telepon. Ditunggu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini dan terima kasih juga pada tamu-tamu saya. Kita akan lanjutkan nanti ya. Jadi sampai ketemu di episode berikut. Thank you. Bye. Assalamualaikum.